wa bimadrasatil amili sholaha. Kami para amil Nahdlatul Ulama sedesa Sumber Bening Kabupaten Malang berjanji satu, berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah serta anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dua, melaksanakan amanah sebagai amil sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta berpegang teguh pada ketentuan undang-undang zakat dan produk turunannya. Tiga, taat dan patuh kepada Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Empat, siap tegak lurus menaati arahan dan koordinasi dari pengurus Lazisnu di tingkat PCNU, MWCNU dan ranting NU. 5. Siap melaksanakan konsolidasi laporan kinerja dan laporan keuangan yang menerapkan prinsip modern, akuntabel, transparan, amanah dan profesional. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah. Rabbi zidna ilma nafi'an warzuqna fahman. Allahumma ansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassir huda ilaina wansurna ala man baghi alaina ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembaiatan ini dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri petunjuk dan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita semua. Dan alhamdulillah hari ini panjenengan sudah sah. Simpang siur amil ini harus pemerintah bla 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 dan lain sebagainya. Ini kita sudah jelas. Pedoman kita juga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Oleh karena itu, monggo kita laksanakan, sering koordinasi. Kalau masalah syarat dan lain sebagainya, monggo insyaallah jenengan sudah melakukan setiap tahun. Karena kadang-kadang ada saja warga kita, loh menurun ini sekian Pak, menurun ini sekian. Nah kalau bicara itu satu malam nggak selesai gitu ya. Yang penting kita tegak lurus sesuai arahan dan panduan utamanya dari para sesepuh Nahdlatul Ulama di Desa Sumber Bening. Mungkin itu dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Saya selaku pengurus Lazisnu di tingkat kecamatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada pengurus dan ketua Lazisnu dan Kecamatan Bantul yang sudah melaksanakan tugas untuk kesempatan malam hari ini. Dan sebelum doa dibacakan sebagai acara penutup kita pada malam hari ini, mungkin ada sedikit tambahan dari pengurus Tanfidiyah rantai NU Desa Sumber Bening. Juga perlu saya sampaikan tadi yang sempat disinggung oleh Ketua Lazisnu Kecamatan
bahwa sebenarnya di Sumberbening alhamdulillah sudah mulai berjalan meskipun masih merangkak. Dan terkait apa yang sudah dilaksanakan ini, untuk kegiatan sosial beberapa dalam skala kecil sudah kita laksanakan. Namun karena memang perjalanannya masih lambat laun mulai merangkak, jadi untuk momennya masih kecil, sangat kecil. Dan untuk kewajiban dari Lasisnu Ranting Sumberbening sudah dianggarkan, cuman kita masih persetujuan Ranting dan Lasisnu kita agendakan untuk bisa berikan kewajiban tersebut 1 tahun sekali. Kalau bulanan saya Ustaz Gufron kok gue ditelan kok lidik. Insya Allah itu. Dan saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Vidya dengan Sumberbening untuk menyampaikan sedikit tambahan atau kata sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati sedherek mawon para sesepuh takmir Masjid Mushola se-Desa Sumberbening, kepada pengurus MWC atau yang mewakili dari Kecamatan Bantul, Ketua Lasisnu Kecamatan Bantul, pengurus Ranting Sumberbening. Ngapunten untuk mukadimah saya mengikuti yang di awal mawon. Nggih. Lek wau Pak Muzakir niki serius nggih, kok bedi seakan-akan kita mau ditambahi Pak Mustafa, kula sing bagian nang mawon. Nggih. Jadi ngoten Bapak, kita di baiat itu memang penting untuk ambil zakat syar'i, nggih. Karena nanti ya penting juga seperti yang disampaikan tadi. Namun masalah kewajiban panjenengan pun bingung-bingung, nggih. Kita dari Ranting akan selalu membantu. Jenengan kan wau disampaikan kewajiban jenengan adalah melaporkan hasil, nggih, hasil pengelolaan zakat di musola masjid masing-masing. Mangke panjenengan boten usah bingung-bingung. Jadi nanti kita dari Ranting itu wis cukup punya panjenengan lah. Kita semua yang urusi. Terus saya yakin oleh panjenengan setiap musola masjid itu akan mendata, okay, dengan catatan rapi dari berapa zakat yang terkumpul, terus penyaluran ke mustahiknya berapa. Pasti saya yakin panjenengan itu sudah punya data setiap tahun. Dan itu penting Bapak, dan menunjukkan setiap tahun panjenengan menyalurkan zakat. Contoh kecilnya di masjid ini kita punya buku besar. Jadi setiap tahun kita memperoleh sekian dari muzaki sekian, dan kita sebarluaskan kepada sekian mustahiknya, dan itu tertulis setiap tahunnya. Dan ketika mau pelaksanaan sholat Idul Fitri, kita sampaikan kepada jamaah biar lebih meyakinkan lagi kalau dulu istilahnya panitia ini benar-benar amanah. Namun panjenengan makin cukup niku mawon, jenengan kita WA, contoh Pak Akror gitu ya, Pak jenengan nang sampinten kula sak moten Mas, tak bageno wong sak moten. Wis ngoten mawon cukup. Nanti kita yang ngelola istilahnya untuk laporannya, kita dari Ranting yang akan melaporkan. Terus dengan boten usah sik kudu laporan barang sik kudu ngene ya. Kuwatirnya jenengan wedi tahun ngarep gak gelem maneh. Nah, oke. Terus yang kedua, untuk masalah presentasi nanti ya sementara kita berjalan sesuai kebiasaan kita dulu. Nanti dari Ranting yang akan memikirkan hal itu. Oke. Nah, biar panjenengan karena ini pertama kesannya boten terlalu khawatir, nanti dari Ranting yang akan mengatur. Nah, alhamdulillah kita di Sumberbening khususnya di kerajaan ini dengan pengolehan zakat yang banyak, insya Allah nantilah dari Ranting yang akan mengatur untuk persentasenya. Potensi dengan piro 12% itu Pak. Aku bingung sementara itu nanti yang penting laporan dulu, tak WA cukup jenengan balesi. Terus nanti untuk pelaporan hal-hal kewajiban yang lain
nanti sepenuhnya akan dibantu oleh ranting. Ngoten lho Pak nggih. Kersane jenengan mboten terlalu mikir istilahnya ngoten. Nggih, mangke ranting sing siap bantu kesulitan perihal napa mawon ten jenengan. Ngoten nggih. Dados sementara pengelolaan zakat di musala masjid ten jenengan niku ya wis kados biasane mawon nggih. Nah, biar kita nanti yang akan mengurus hal itu semua. Nggih. Terakhir menawi panjenengan dari penyampaian wau wonten sing kebingungan, mungkin wonten perlu ingkang badhe ditameti, monggo panjenengan tameti. Ya, mumpung niki pengurus ranting juga hadir, MWC Lazisnu kecamatan juga hadir, mbok menawi wonten sing kurang jelas, wonten sing perlu disampaikan atau diusulkan, monggo panjenengan sampaikan. Nggih, monggo Bapak menawi panjenengan wonten hal sing wau nggarai bingung. Nggih. Monggo menawi wonten. Oh nggih, Pak Siar monggo. Biasanya di masjid kami ini kalau tanggal-tanggal seperti ini belum ada orang yang jaga. Jadi kalau zakatnya itu kemungkinan tanggal 20 Ramadan sampai malam takbir. Ya itu laporannya bisa dilaksanakan kapan? Terima kasih. Oke, matur suwun. Mangke Pak, untuk laporan itu memang kita di akhir. Nggih. Itu mboten ten jenengan insyaallah sedaya sami. Nggih, sedaya saya. Mriki mawon nggih tanggal 28 kita ada banner batasi terakhir bayar tanggal 28 Ramadan. Kadang malam ini nggih tasih kathah sing kait beton. Mangke masalah laporan nanti hari raya Pak. Lek pun mantun sedaya lek wis salat kita wis mantun sedaya lho nggih. Mangke kita hubungi satu-satu. Jenengan cukup bales oleh samonten Pak, tak bagino samonten wis ngoten mawon sampun cekak. Nggih, sami mawon Pak Siar ten biar kula ten mriki mungkin sedaya nggih sami. Nggih, mangke untuk laporan itu di akhir atau bisa ya masih di awal-awal Idul Fitri. Nggih, matur suwun mungkin yang lain. Jadi buatan setiap hari laporan nggih, satu kali mawon terakhir nggih. Monggo terakhir oleh wonten malih. Ini langsung saya tujukan kepada MWC terkait SK Pak Musni. Kalau dilihat tadi setiap tahun harus diperbarui. Kalau bisa, ini kula kenyang. Kula kenyang. Kalau menawi sakit dikasih waktu yang lebih lama. Maksud saya bukan minimal. Kalau mungkin sampai minimal 3 tahun. Karena tapi setiap tahun kuartal kulon itu untuk mengumpulkan lagi ini biasanya ada kesulitan dari kita untuk mengundang kembali. Misalkan sakit nanti bisa diperpanjang. Misalkan sakit langsung 5 tahun, alhamdulillah pengalamannya dari teman-teman misalnya untuk mengkader itu otomatis bisa. Karena kalau 1 tahun ketika kita harus ganti lagi mengkader generasi berikutnya itu pemahaman kita sekira. Kalau sudah 2 atau 3 tahun baru punya kader, kita bayar yang baru mungkin bisa. Terima kasih Pak Ketua nanti. Masalah itu sebenarnya sudah kami bawa ke tingkat kabupaten. Bahkan dulu sebelum ini, dulu itu satu-satu Pak. Jadi kita pengurus, apalagi di kabupaten, enggak pulang-pulang saya Ramadan, cuma terus. Akhirnya kemarin banyak pertimbangan. Akhirnya ini pun lebih disederhanakan Pak. Sekarang dari beberapa takmir itu bisa dijadikan satu seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan jawabannya tetap hanya berlaku untuk 1 kali Ramadan, 1 ini saja.
Jadi ngapunten untuk SK kelanjutannya itu berbicaranya sudah pada ranting lazis atau SK ranting lazis. Bergeraknya nanti di SK ranting lazis. Kalau ranting lazis kan berapa tahun itu Pak Haji? 3 ya? Atau 4 apa berapa? Nah gitu Pak. Kalau untuk Amir, memang saya pun juga menanyakan Pak, sampai begini teman-teman dari Turen, waduh sing hati keliling mana gitu. Loh, leres Pak Niki. Ternyata tidak bisa. Ya sesuai aturannya seperti itu. Jadi sekarang pun lebih dimudahkan, panjenengan bisa berkumpul jadi satu lebih enak. Tahun-tahun yang lalu kenapa tidak merata? Sulit untuk menjalankan karena dulu satu masjid, satu SK, satu prosesi. Jadi bisa siang, malam, dan lain sebagainya. Sekarang pun lebih dimudahkan. Berkaitan dengan pengusulannya pun juga lebih disederhanakan. Ngoten nggih Pak Haji nggih. Nggih ngapunten sanget Jumatan para takmir, sementara memang dari PC itu juga kemarin dari Basnas juga kan di PC itu juga memang tidak bisa. Nah, itu dilakukan SK terus menerus. Kenapa? Di antara sekian itu ada satu kuncinya, yaitu panjenengan itu adalah tidak digaji oleh pemerintah, sehingga panjenengan tapi jangan lupa, saya tidak terlalu menyinggung tadi, panjenengan punya hak dan dapat. Kalau dulu panjenengan itu sebagai panitia terus Gus mau ada seorang yang berzakat, jenengan diterima, didoakan, itu belum putus perkaranya. Kenapa? Karena panjenengan masih zakat. Sebelum zakat itu disampaikan ke yang berhak menerima zakat, itu masalah syar'inya, masalah kewajibannya itu belum putus karena masih bersifat panitia. Ngoten nggih? Nah, sekarang boten ada warga kita zakat ke panjenengan diterima sesuai yang tadi sudah kita sebut. Itu putus masalah kewajiban orang tersebut ke kita. Kemudian mau pilih wonten ngapunten roto-rotone beras tak kan 2,75 jatuh 10 biji aja kan bisa berkurang secara fikih kan gitu. Nah kalau ada hal semacam itu, insya Allah panjenengan sudah aman karena sudah menjadi amil, ada hak yang dikelola di situ. Tapi kata Pak Gufron tadi, niku keri mawon. Katanya sampai cek boten umpet pada. Sing penting kula di laporannya itu saja. Karena pemerintah mewajibkan meminta sebagai laporannya gitu saja. Itu adalah yang lain. Monggo nanti bisa saling berkoordinasi di Desa Sumber Kuning. Ngoten nggih Pak Haji nggih, ngapunten sangat boten saged. Ngapunten kula takon ya saya nih diri hati malam kurang 2 hari raya. Ibarat Bapak Syaratono yang dibaikat, sedangkan di masjid itu kan biasanya zakat itu kan banyak. Lalu remaja masjid itu ikut membagikan. Terus yang ikut membagikan itu dikasih satu pesek agar gimana kelihatannya itu gimana mendukung ini. Terima kasih Pak Panjenengan. Langsung saya jawab ya. Panjenengan punya hak kelola dan lain sebagainya. Secara teknis ngeten, panjenengan mantu niki pengurus yang sudah dibaiat tadi monggo musyawarah di musolanya masing-masing. Kemudian panjenengan tentukan bagaimana sosialisasinya, cara menarik zakatnya, kemudian siapa saja sasaran yang akan panjenengan terima, kemudian jenengan tentukan bagian antar siapa, bagian apa nih? Banyak bagian kan di dalam itu. Ngoten nggih Pak nggih. Terus manten ngeten jenengan musyawarah dulu di tempatnya panjenengan sesama amil yang ada di masjid atau mushola. Jadi yang membagikan ibaratnya remaja-remaja edukasi gitu berarti sah gitu ya. Sah boleh. Pun jenengan ngeten Pak nggih. Pokoke mbok tidak merubah yang biasa jenengan lakukan. Tidak merubah. Justru ada yang bilang
SK hamil ini adalah penyelamat. Kok penyelamat Pak? Nggih, keranten takut ada yang ditamakan. Kalau sudah menjadi hamil memang sudah menjadi dapat bagian aman. Cuma secara sosial, secara adat biasanya dicemburui kan, maka itu kita volumenya kecilkan aja dulu. Yang penting kita mulai hari ini sosialisasi ke masyarakat bahwa musola atau masjid ini secara legalitas memiliki amil zakat yang sah diakui oleh pemerintah melalui Nahdlatul Ulama. Ngoten Pak nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Dados ngoten mawon nggih Pak. Dados bisa kados biasa jenengan sing lampat nggih niku. Nggih, jenengan kan mangke sebagai pengurusan. Nggih, istilahnya amil zakat syari'nya. Mangke jenengan bisa napa nggih mengakomodir remaja-remaja masjid di kampung panjenengan masing-masing. Oke. Mungkin yang lain ada mau tambah, kalau sudah cukup kita tutup dengan doa. Untuk masalah mau pembayaran setiap tahun sekali, kita nanti nunggu juga. Mudah-mudahan mungkin 3 tahun. Memang awal dewi ngumpul wonten iki menyempatkan betul kan, apalagi jenengan takmir musola di tempat masing-masing ini, ya saya yakin sibuk-sibuk sedoyo. Memang banyak kegiatan. Kalau ini mau ngomong berduren, mboten saged dihindari. Lek dari rapat kafe kalau sekenduran sinten-sintungane lah ngoten. Nggih. Menawi wonten malih monggo Pak Uli menawi. Sampun Pak Tayyib. Sampun nggih. Pak Mutra menawi. Nggih. Nah, matur suwun kula atas nama pengurus nanti juga mewakili takmir Masjid Miftahul Da'wah ngapunten saestu menawi dadak istilahnya undangan kemarin dan ada perubahan pernah gagal malam Selasa kemarin ngapunten saestu dan ngapunten iki suguhane nggih namun niki nggih ngapunten baik tempatnya sing kirang menawi dumateng manah panjenengan sedaya kula mewakili takmir Masjid Miftahul Huda nuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Nek kiranipun boten wonten ingkang badhe ditambataken insyaallah sampun jelas. Mangke menawi wonten permasalahan panjenengan saged menghubungi pengurus nanti. Nggih, sing jelas wis jenengan boten usah bingung, sing penting saniki dibaiat, kita punya hak dan kewajiban sing angel-angel boten usah dipikir, ditangketi mawon, kita siap membantu sepenuhnya. Ngoten nggih? Kersane panjenengan boten bingung. Nggih, matur suwun. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi